Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal. Saya dari lokal PAI 7A. Di sini saya akan mempresentasikan 5 makalah dari kelompok 5 sampai kelompok 9 untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Kapita Selekta. Apa itu pesantren? Secara bahasa, pesantren berasal dari kata santri dengan awalan P dan akhiran an. Pesantren yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri sendiri berasal dari santri, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Dalam hal ini, menurut Nurkholis, Majid agaknya didasarkan atas kami. Santri adalah kelas literary bagi orang Jawa yang berusaha untuk mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Jawa, dari kata santrik yang berarti seorang yang selalu mengikuti seorang guru itu pergi menetap. Sedangkan secara istilah, Husain Nur mendefinisikan pesantren dengan sebutan dunia tradisional Islam. Maksudnya, yaitu pesantren ini sendiri adalah dunia yang mewarisi dan memelihara konstitusi tradisi Islam yang dikembangkan ulama dan makna dan masa dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam. Di Indonesia, istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal. Dari terminologi mengidentifikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia. Mungkin dari sinilah Nurkholis Majid menempatkan bahwa secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman tetapi juga makna keaslian Indonesia. Pengertian pendidikan Islam transformatif. Proses pendidikan adalah proses pembahasan dan sekaligus perbedaan proses untuk mengakui dan akan keterbatasan manusia. Dengan demikian, manusia diarahkan pada norma-norma untuk menghayati eksistensinya yang serba terbatas. Pendidikan transformatif menekankan kepada pentingnya partisipasi dengan sesama manusia. Partisipasi dengan sesama manusia menurut tindakan-tindakannya atau kelakuan yang mau menerima sesama manusia sebagaimana adanya, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, saling membantu, saling menghormati sesama orang lain, dan berbagi sikap dan kelakuan manusia yang membuat kerja sama manusia merupakan nilai-nilai yang mendapatkan di dalam proses pendidikan transformatif. Dengan demikian, pendidikan transformatif adalah pendidikan yang mendapatkan penghormatan kepada hak asasi manusia, yang berarti pula pengakuan terhadap kewajiban asasi manusia, saling menghormati perbedaan dengan kita. Pendidikan transformatif merupakan pendidikan humanisasi dan sekaligus pendidikan anti kekerasan. Pendidikan transformatif merupakan salah satu entitas sosial yang tolerasi dan dengan teks sosial yang melengkapinya. Artinya, konstruksi pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu motivator kebudayaannya yang merefleksikan ideologi dan filsafat pendidikan, karena persoalan sosial suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pendidikan
yang menjadi kerangka kerja proses sosial. Pengertian pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan holistik komprehensif yang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengembangkan diri tidak saja secara intelektual, tetapi juga memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan. Sehingga tercipta manusia yang berkarakter kuat, mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia yang merdeka, sebagaimana diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia yang utuh, merdeka, yang hidup lahir batinnya, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sedangkan menurut Abudin Nata, pendidikan holistik sendiri adalah pendidikan holistik yang berbasis pada multi pendekatan seperti pendekatan psikologi, pendekatan karakter, pendekatan sosial, pendekatan psikologi, spiritual, intelektual, dan seluruh aspek komponen pendidikan, visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar. Sehubungan dengan itu, Indonesia Heritage Foundation di Jakarta misalnya mempelopori praktik model pendidikan holistik yang berbasis karakter untuk tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Model pendidikan ini menerapkan teori-teori sosial, emosi, kognitif, fisik, moral, dan spiritual. Model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa berkembang sebagai individu yang terintegrasi dengan baik secara spiritual, intelektual, sosial, fisik, emosi, yang berpikir kreatif secara mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan holistik yang berbasis karakter ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh dimensi manusia dengan pendekatan pada pengalaman belajar yang menyenangkan dan inspiratif untuk siswa. Guru akan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis mengenai pendidikan yang patut dan menyenangkan. Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan berakar pada kata demokrasi. Demokratisasi berarti sebagai proses daripada demokrasi atau pendemokrasian. Kata demokrasi berasal kata demokrasi dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi adalah salah satu kata terpenting dalam kamus politik. Kata ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti vovel, rakyat, dan karaktein berarti dan ia sudah dikenalkan oleh pemikir-pemikir Yunani kuno sejak 4 abad sebelum Masehi. Namun istilah kata ini baru dikenal kembali pada abad ke-18, yaitu pada saat tercetusnya Revolusi Prancis dan kemerdekaan Amerika Serikat. Demokrasi antara lain dipahami dari segi hampir semaksud dengan pengertian ini adalah pengertian yang dirumuskan oleh Profesor Dr. Sudirjoto, yaitu sebagai berikut. Demokrasi adalah salah satu konsep politik yang mengandung pengertian tentang satu sistem politik yang menganut pemahaman penyelenggaraan pemerintahan negara yang pemerintahannya dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan didasarkan atas persetujuan dari pemerintahan. Adapun demokrasi pendidikan Islam
yaitu setelah dipaparkan makna demokrasi pendidikan dan Islam pendidikan, maka dalam hal ini akan dibahas masalah yang berkaitan dengan perspektif pendidikan Islam tentang demokrasi pendidikan sehubungan dengan topik ini. Berikut ini saya akan menguraikan mengenai pandangan historis. Yang dimaksud di sini adalah memaparkan fakta-fakta kesejarahan yang membuktikan eratnya keterkaitan Islam dengan demokrasi pendidikan. Setelah menelaah beberapa literatur, ditemukan banyak fakta kesejarahan yang membuktikan kuatnya komitmen umat Islam terhadap penyelenggaraan pendidikan secara terbuka tanpa adanya diskriminasi. Sehubungan dengan ini, Profesor Dr. Hasan Langulung berkomentar, sebenarnya faktor utama dari perkembangan dan tersianya kebudayaan Islam di antara bangsa-bangsa yang beragama Islam adalah karena Islam adalah agama pertama kali mengakui bahwa setiap manusia berhak malah diperintahkan untuk menuntut ilmu, pengetahuan, dan mempelajari kemahiran-kemahiran menurut kesukaannya dan kecenderungannya. Pengertian humanisasi pendidikan. Secara etimologi, humanisasi diartikan sebagai pertumbuhan rasa prikemanusiaan, pemanusiaan, sedangkan Habib Toba mengartikan humanisme. Kemanusiaan adalah nilai-nilai objektif yang dibatasi oleh kultur tertentu. Nilai kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan, persamaan hak adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun dari atas fondasi individualisme dan demokrasi. Humanisasi artinya proses menjadikan manusia sebagai manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Yang dimaksud dengan kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat yang sah, kemampuan atau bakat yang dialami yang melekat pada manusia, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kamus umum mengidentifikasikan humanisme sebagai sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik dan tidak tunduk dan percaya terbaik bagi manusia, bukannya pada otoritas supranatural. Maupun dalam kamus ini ilmiah populer artinya dari kata humanisasi adalah pemanusiaan, penerapan rasa prikemanusiaan. Sedangkan humanisme adalah salah satu doktrin yang menekankan kepentingan kemanusiaan dan ideal. Menurut Malik Fajar, berimplikasi pada proses kependidikan dengan otoritas pengembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, yakni aspek fisik, biologis, dan rohani psikologis. Aspek rohani psikologis inilah yang dicoba untuk didewasakan melalui pendidikan sebagai elemen yang berpotensi positif dan membangun kehidupan yang berkeadaan.